Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa TVRI Bengkulu, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalankan aktivitas seperti pada biasanya. Senang sekali pemirsa, saya Helda Amelia kembali menjumpai Anda dan akan menemani Anda dalam 1 jam ke depan di Dokter Kito bersama Kita Sehat. Nah pemirsa yang ingin konsultasi langsung di Dokter Kito bisa kontak WhatsApp 0851 7676 4648. Sekali lagi 0851 7676 4648. Atau bisa juga komen di postingan Instagram TVRI Bengkulu. Nah pemirsa, pola hidup yang kurang sehat tentunya akan berdampak dengan kesehatan dalam jangka waktu yang panjang. Pada hari ini kita akan membahas mengenai sindrom metabolik, yang mana sindrom metabolik ini adalah sekumpulan kondisi yang dapat meningkatkan resiko penyakit, jantung, stroke, dan diabetes pada seseorang. Tentunya tema kita hari ini kita akan membahas dengan pakarnya. Langsung saja kita sapa, ada Dr. Reni. Halo dokter. Halo Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Sepertinya ada wajah baru di Dokter Kito. Kita sapa bersama ya Dokter Reni. Selamat bergabung di Dokter Kito. Sudah siap memberikan edukasi dengan pemirsa di rumah dokter? Insya Allah siap dong. Sudah siap ya. Selanjutnya juga ada Dokter Sony. Halo dokter. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Fit ya? Fit. Alhamdulillah. Kesibukan aman dokter? Sudah siap memberikan edukasi dengan pemirsa di rumah? Oke. Hari ini kita akan membahas mengenai sindrom metabolik, tapi secara lengkapnya langsung saja akan dijelaskan oleh Dokter Reni. Silahkan Dokter Reni. Oke. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, healthy people yang ada di rumah tentunya. Hari ini kita akan membahas mengenai kasus sindroma metabolik itu sendiri, di mana saya nantinya akan menjelaskan mengenai bagaimana pengertian dari sindroma metabolik, kemudian apa saja kriteria yang sudah disepakati, sampai ke gimana sih sebenarnya bisa kejadian dari sindroma metabolik itu sendiri. Oke, yang pertama kita bahas mengenai pengertian dari sindroma metabolik. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak tadi sebelumnya ya Mbak, bahwa sindroma metabolik itu merupakan suatu sekumpulan gejala nih dari beberapa faktor resiko yang dapat meningkatkan kejadian dari penyakit kardiovaskular. Di antaranya ada apa aja? Ada hipertensi atau dalam bahasa awamnya kita kenal dengan darah tinggi, kemudian ada obesitas sentral, kemudian ada dislipidemia nih atau yang berhubungan sama kolesterolan, dan yang terakhir itu hiperglikemi, maksudnya kadar gula darah yang terlalu tinggi di dalam tubuh. Bagian di samping itu menunjukkan bagaimana sih sebenarnya dia bisa menyebabkan terjadinya kejadian dari kardiometabolik itu sendiri untuk penyakit-penyakitnya. Namun nantinya akan lebih saya jelasin lebih lanjut di slide paling terakhir. Di awal kita membahas mengenai bagaimana pengertian supaya pemirsa yang ada di rumah itu paham terlebih dahulu pengertian dari sindroma metabolik. Saya lanjut. Ada beberapa kriteria yang sudah disepakati untuk sindroma metabolik itu sendiri. Yang pertama saya jelaskan dari Organisasi Kesehatan Dunia atau kita kenal dengan WHO. WHO menyatakan bahwa ketika seseorang dinyatakan sindroma metabolik, maka ada 2 kriteria pertama. Yang pertama adalah toleransi glukosa terganggu atau kejadian dari penyakit diabetes mellitus, atau yang kedua adanya resistensi dari insulin, jadi gangguan dari insulin itu sendiri. Lalu ditambah dengan 2 faktor resiko lainnya meliputi yang pertama ada tekanan darah tinggi, di mana tekanan darah itu lebih dari 140/90, kemudian ada dislipidemia tadi yang berhubungan sama kadar-kadar kolesterol. Jadi kalau misalnya pemirsa mau ngecek, boleh cek profil lipidnya, di mana kita akan melihat beberapa fungsi. Yang pertama ada kadar trigliserid yang nilainya itu bisa lebih dari 150, kemudian kadar dari HDL. Nih HDL itu adalah lemak yang baik yang harusnya ada dalam tubuh. Tapi untuk kasus sindroma metabolik kadarnya itu kurang karena dia terlalu banyak diisi oleh kadar-kadar lemak jahat. HDL-nya itu ada kurang dari 35 bagi laki-laki dan kurang 39 bagi perempuan. Kemudian ada obesitas sentral. Gimana sih kita bisa tahu seseorang itu mengalami obesitas sentral? Nah, di sini ada pengukuran yang disepakati. Jadi kita melihat dari lingkar pinggang atau lingkar perutnya yang lebih dari 90 cm pada laki-laki dan juga lebih dari 80 pada perempuan. Kemudian yang terakhir itu ada pemeriksaan mikroalbumi
naria. Jadi kita akan melihat gimana sih laju ekresi dari albumin. Nanti ada pemeriksaan urin yang bisa dilakukan oleh pemirsa yang ada di rumah. Itu dimana kadarnya akan lebih dari 20 mg per menit atau rasio dari penilaian albumin dibandingkan dengan kreatinin. Jadi kreatinin itu kan ada fungsi ginjal. Nanti bisa dicek melalui pemeriksaan darah. Dimana kadarnya itu perbandingannya lebih dari 30. Saya next. Ada kriteria selanjutnya nih, ada kriteria dari International Diabetic Federation, di mana dia menyatakan bahwa kasus untuk sindroma metabolik itu sendiri kita bagi berdasarkan kesepakatannya. Yang pertama dia adalah obesitas sentral, itu harus ada pada pasiennya, disertai dengan 2 dari 4 faktor seperti yang sebenarnya sama sih, antara kriteria dari WHO, antara kriteria dari IDF, dan terakhir nanti adalah kriteria dari NCF-ITV 3, jadi The National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel 3. Nah, di sana nantinya dia akan terdapat 3 dari 5 kriteria yang sudah saya jelaskan dalam slide ini, tapi sebenarnya prinsipnya sama aja. Jadi mau Organisasi Kesehatan Dunia, mau IDF, ataupun yang terakhir ini, mereka sama-sama menyatakan bahwa kriterianya itu sama. Nantinya tinggal kesepakatan mau pakai 3 dari 5 kriteria, atau mau pakai yang 2 dari kriteria seperti yang dijelaskan sebelumnya. Nih, untuk data epidemiologi itu sendiri, kejadian dari kasus sindroma metabolik ini kenapa sih bisa kita lebih aware ya? Karena kasus untuk sindroma metabolik itu meningkat tiap tahunnya. Dan pada data pun prevalensi untuk kejadian sindroma metabolik itu mencapai 20-25%, yang pada umumnya sangat dipengaruhi sekali oleh gaya hidup dari teman-teman yang ada di rumah. Gaya hidup itu akan mempengaruhi kejadian untuk sindroma metabolik. Misalnya nih, apa aja contohnya? Misal teman-teman hobi mengkonsumsi makanan junk food. Terus bisa aja nih misalnya faktor resikonya merokok, atau mengkonsumsi makanan yang tinggi dengan kadar-kadar garam yang tinggi atau kadar gula yang tinggi, itu akan banyak sekali meningkatkan kejadian-kejadian dari berbagai penyakit yang akan kita bahas pada hari ini. Untuk patofisiologinya, sebenarnya ini agak kompleks, tapi mungkin bisa dijelaskan lebih awam aja deh supaya pemirsa yang ada di rumah tuh bisa paham. Jadi ada beberapa hal yang saya tekankan di sini. Yang pertama itu ada obesitas, kemudian dislipidem, kemudian ada hipertensi, dan yang terakhir itu ada diabetes mellitus sama resistensi insulin. Ini kan kompleks dari sindroma metabolik yang udah dijelaskan pada pengertian sebelumnya. Gimana sih kejadiannya itu bisa terjadi? Jadi ketika seseorang itu mengalami obesitas, itu kan terjadi peningkatan metabolisme perlemakan nih di dalam tubuhnya. Nah, ketika perlemakan di dalam tubuh itu meningkat, jadi dia akan meningkatkan kadar ROS. Nah, ROS itu kalau misalnya dalam bahasa medisnya tuh dia merupakan suatu reaktif oksigen spesies yang kadarnya itu akan menurunkan si antioksidan yang bermanfaat untuk tubuh. Jadi kadarnya itu akan berkurang, terus keseimbangan reaksi redoks oksigen itu juga akan terganggu. Nantinya dia akan meningkatkan stres oksidatif yang banyak memicu reaksi-reaksi peradangan yang tidak baik untuk tubuh. Yang nantinya terakhir itu akan merusak, mengganggu jaringan disregulasi lah akhirnya di jaringan lemak, kemudian menurunkan sekresi dari insulin dan terjadi resistensi dari insulin. Dampaknya kalau udah disregulasi jaringan lemak, yang namanya lemak juga udah menumpuk di dalam tubuh, akhirnya terjadi apa nih? Ya kita bisa lihat terjadinya dislipidem, di mana kadar-kadar dari faktor-faktor profil lipid nantinya itu bisa meningkat seperti yang udah dijelaskan pada slide sebelumnya. Kemudian ada penumpukan dari jaringan lemak, itu kan akhirnya juga bisa memicu nih, ibaratnya kalau jaringan lemaknya itu numpuk di pembuluh darah ya dia akan mengganggu aliran. Jadi ketika alirannya terganggu, resistensi tahanannya akan meningkat, yang akan terjadi kompensasi tubuh kan dia akan meningkatkan tekanan darah, makanya terjadilah kejadian dari darah tinggi itu sendiri. Lalu kemudian ada menurunkan sekresi dari insulin, terus terjadi resistensi, gangguan juga dari insulin, akhirnya kadar darah di dalam tubuh meningkat. Yang bisa terjadi, bisa dicek pada pasiennya, itu adalah gula darah dari pasiennya cenderung akan lebih tinggi, dan nantinya pasiennya akan mengalami gejala-gejala seperti diabetes mellitus. Diabetes mellitus harus dipahami bahwa tidak hanya meliputi kadar gula darah aja dari hasil pemeriksaan, tapi juga harus ada trias, maksudnya ada trias yang memang dialami oleh pasiennya, seperti sering kencing pada malam hari, nafsu makan jauh lebih meningkat, padahal udah makan nih tapi merasa lebih lapar terus gitu kan, terus kencingnya jauh lebih banyak. Pasiennya juga ketika dicek kadar gula darah puasanya mungkin lebih dari 126 mg per desiliter. Tapi untuk kesepakatan yang disepakati sebelumnya, kadar gula darah puasa itu lebih dari 100, itu udah kita anggap sebagai kasus untuk kejadian diabetes mellitus itu sendiri. Nanti akan lebih lanjut dijelaskan oleh Dr. Sony ya dok, mengenai pencegahan sama edukasi dan pengobatan tentunya untuk kasus sindroma metabolik. Saya berikan ke Dr. Sony untuk selanjutnya. Mari dokter. Tapi sebelum kita lanjutkan ke Dr. Sony nih dokter, kan tadi mungkin kita kembali ke slide yang pertama.
mengenai definisi ya tadi ya. Oke, boleh. Sekumpulan gejala dari beberapa faktor resiko. Nah, kalau misalkan seseorang itu mengidap penyakit jantung saja atau misalkan penyakit jantung dan gula itu sudah dikatakan sindrom metabolik belum, Dok? Boleh saya pinjam sedikit? Oke. Tadi kita bilang kalau sindroma metabolik itu kesepakatan yang disepakati ada gini ya, Mbak. Tadi kan jantung aja atau DM aja atau dua-duanya ada nih? Iya. Dua-duanya ada ya. Kalau hanya salah satu, kita nggak bisa bilang dia sindroma metabolik dong. Kalau misalnya dia punya penyakit jantung, oh ya udah, berarti masalahnya jantung aja. Jantungnya dipengaruhi karena apa? Apakah memang karena tekanan darah tingginya? Apakah memang karena otot-otot jantung yang bermasalah? Nah, itu harus dicari tahu. Berarti memang murni dari penyakit jantungnya. Atau memang ada ibaratnya pembuluh darah koroner ya, yang mensuplai oksigenasi yang ada di jantung, makanan di jantung, itu memang terganggu. Kalau misalnya dianya cuma diabetes aja, ya udah tok diabetes aja gitu loh. Nggak bisa kita bilang sindroma metabolik. Kalau kita bilang sindroma metabolik, berarti memang udah ada sekumpulan gejala nih yang terjadi pada pasiennya. Kita sepakati aja, kita mau pakai kriteria yang mana? Mau pakai kriteria dari Organisasi Kesehatan Dunia, atau mau pakai kriteria yang tadi sebelumnya dari IDF, atau yang terakhir nih mau pakai, sebenarnya lebih simpel kita pakai kriteria yang terakhir ya, 3 dari 5 kriteria. Kalau udah dapat 3 dari 5 kriteria ya udah gitu kan. Misalnya ada darah tinggi, kencing manis, sama misalnya ada obesitas. Ya udah gitu kan. Udah masuk nih kriteria dari sindroma metabolik. Atau kalau misalnya mau pakai kriteria dari WHO ataupun dari IDF itu kan. Itu kayaknya cenderung susah untuk mengingatnya. Karena kan kalau WHO itu kesepakatannya dia harus ada DM dulu nih yang pertama gitu kan, atau resistensi dari insulin ditambah dengan faktor-faktor yang lainnya. 2 faktor resiko yang lain terlupa gitu kan. Kalau mau pakai kriteria dari IDF gitu kan harus dokter, ada obesitas, sebelum kita kan agak lanjutkan, bingung gitu. menarik sekali, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Boleh, Silakan duduk terlebih dahulu, dokter. Oke, pemirsa, jangan kemana-mana, tetap saksikan Dokter Kito bersama Kita Sehat.